Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh hidup, kami bernafas, kami diberi kesempatan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya rencana Tuhan yang baik terjadi atas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita mengira bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita hanya ada satu. Padahal Tuhan punya beberapa panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan yang pertama adalah panggilan keselamatan. Ini harus kita responi dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya berarti kita mengakui dosa kita dan hidup dalam pertobatan. Panggilan yang selanjutnya adalah panggilan agar kita hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu ada panggilan untuk melayani. Tuhan memberikan karunia dan talenta kepada kita untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Salah satu panggilan yang lain yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya, yang seringkali kita tidak pernah duga atau tidak kita sadari, adalah panggilan untuk menderita. Mungkin saudara merasa salah dengar, tapi tidak. Saudara tidak salah mendengarnya. Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan memanggil kita semua untuk menderita bagi Tuhan. Tapi jangan kita kaget dulu saudara. Jangan kita kecewa, tapi mari kita belajar mengerti apa yang dimaksud dengan penderitaan. Alkitab mengandung ayat-ayat yang mengatakan soal penderitaan orang-orang percaya. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 yang mengatakan bahwa akan ada banyak kesengsaraan yang akan dialami orang-orang percaya. Dalam Yohanes 15 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, agar kita tidak kaget atau heran dengan berbagai ujian penderitaan yang datang dalam hidup kita. Tapi kita harus bersuka cita di dalam Tuhan, meskipun ada kesukaran. Dan dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah akan menderita aniaya. Sebenarnya saudara, pada hakikatnya semua orang di dunia ini mempunyai penderitaan masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang tidak siap dan tidak ingin menderita bagi Tuhan, lalu meninggalkan iman pada Tuhan untuk mempercayai yang lain atau hidup menuruti keinginan dan kehendak sendiri. Saya ingin katakan bahwa di luar Tuhan, saudara juga akan mengalami banyak penderitaan, karena semua orang di dunia ini menderita. Tapi penderitaan kita sebagai orang-orang percaya itu berbeda, karena membawa sukacita dan kehidupan yang kekal. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan, sekalipun kita mengalami berbagai penderitaan. Ada beberapa tujuan dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pertama adalah agar kita semakin lebih lagi berharap kepada Tuhan, dan agar kita tidak mencintai dunia ini. Yang kedua, agar kita lebih mengenal Tuhan semakin dalam. Dan yang ketiga, agar kita semakin menjadi murni, kudus dan sempurna di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima dari 2 Timotius 4 ini
ada satu bagian yang mengatakan, sabarlah menderita. Ini merupakan nasihat mengenai apa yang perlu kita lakukan ketika penderitaan melanda kehidupan kita pribadi. Hadapilah itu dengan sabar, sama seperti Tuhan yang sabar ketika Ia menderita bagi kita. Ia sabar difitnah, Ia sabar dianiaya, sabar memikul salib. Ia tidak mengeluh dan tidak marah. Ia tidak lari meninggalkan penderitaannya, tapi Ia sabar. Ia sabar ketika Dia haus, sabar saat tubuhnya begitu sakit dalam keadaan tersalib. Ia sabar ketika semua orang meninggalkannya. Ia sabar dalam menanggung penderitaan yang begitu berat untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Tuhan saja telah begitu sabar demi kita, mengapa kita tidak mau sabar untuk menderita bagi Tuhan? Penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Penderitaan kita sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Karena itu saudara, sabarlah dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan Tuhan sumber kekuatan dan kehidupan akan selalu menyertai, menolong, dan memampukan kita. Jangan fokus pada penderitaan, tapi tetap arahkan fokus kita pada Tuhan dan jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk sabar dalam menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat teladan-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau sendiri rela menderita, dan Engkau sabar dalam menanggung semua penderitaan itu, demi untuk menebus dan menyelamatkan kami. Engkau sabar karena kasih-Mu kepada kami. Ajar kami untuk juga sabar ya Tuhan, sebab penderitaan yang kami alami tidaklah sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima. Pimpin kami terus ya Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, untuk kami selalu setia, sabar dalam segala keadaan, sabar dalam kesukaran, sabar dalam persoalan, sabar ketika kami mengalami berbagai masalah dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan setia kepada-Mu Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan tuntun kami, agar kami melakukan yang baik dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan atas setiap kami, agar yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang lemah dikuatkan kembali, yang susah mengalami penghiburan dan sukacita, yang terikat terbelenggu dosa mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, yang menghadapi persoalan mendapatkan jalan keluar, pertolongan yang ajaib daripada-Mu. Setiap permohonan doa kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat, menilik dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.